Sama-sama kita akan memulai untuk ibadah saat pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu yang di dalam satu pribadi yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Hari ini hari istimewa Bapak Ibu. Dinten mikratipun Gusti. Saya melihat ada anak-anak sekolah minggu di sini. Wah, ada tamu juga. Mas Bagus dan istri, terima kasih. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu mau memuji nama Tuhan pagi ini? Mbak Fania dan teman-teman? Mau? Ayo silakan maju ke depan. Malah mau memuji nama Tuhan? Ayo, Dek Pio, sini. Mantap. Pakai mic. Lagunya apa Mas Pano? Mas Dio? Hombilah hombimba. Atau apa? Ini mic-nya. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hombilah hombimba. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Iya, terima kasih. Terima kasih Ditio. Dialah Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kita. Yuk berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
dan anak-anak kita. Ya, terima kasih buat teman-teman sekolah minggu. Walaupun tidak latihan, tapi mau memuji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati masa depan teman-teman semua. Ibu Bapak, tema untuk renungan kita pagi ini adalah Aku adalah saksinya. Jenengan bika Alkitab panjenengan saking Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dasar firman Tuhan pagi ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai 53. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu, Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pagi ini Bapak Ibu. Dan saya sampaikan sekali lagi, tidak pernah bosan saya sampaikan, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Bagi yang tidak melakukan firman Tuhan, maka dia tidak berbahagia. Oleh sebab itu mari pagi ini berikan hatimu, waktumu, hidupmu untuk duduk diam menghormati firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu berdoalah, minta kekuatan daripada Allah sendiri supaya kita dimampukannya untuk melakukan firman ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Amin. Ibu bapak, kehidupan orang Kristen itu saya ibaratkan seperti dua korek api ini Bapak Ibu.
Kehidupan orang Kristen itu seperti dua korek api ini. Ketika hidupnya baik-baik saja, enggak ada sakit, enggak ada masalah, ekonomi lancar, anak masa depan cemerlang, leh nderek Gusti niku ngantek kados ngeten iki. Bulat, alias penuh semangat. Ada amin? Niku wong Kristen sing hidupnya baik-baik saja. Punya pacar cantik gitu kan ya. Ya benar ya. Anak itu sehat. Punya karir bagus. Itu nderek Gusti niku kayak korek nih lho. Bulat-bulat. Wah, semangat memuji Tuhan. Wah, Allah itu baik niku semangatnya luar biasa. Tapi ketika hidup orang Kristen penuh dengan masalah, sakit gak kunjung sembuh. Satu masalah belum rampung, datang yang lain, ditumpuin yang lain. Hidup orang Kristen itu seperti apa? Seperti korek api yang termasuk dalam air, Bapak Ibu. Ye. Ini fakta. Ketika hidup orang Kristen itu penuh masalah, satu rampung, satunya belum selesai. Piro-piro kok bulat-bulat. Urip cilik loh wis apik. Belum? Tapi itu dialami banyak orang Kristen enggak di sini. Amin. Ada yang seperti ini hidupnya. Lempem untuk hidup penuh semangat, dia butuh orang lain. Tanpa orang lain, dia dan itu dialami banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Gampang Pak ngomong, nek kowe dhewe ngalami kaya aku lho Pak, rasakno Pak. Romang sama gampang posisi kaya aku ngene iki Pak. Ketika ekspektasi jenengan di luar apa yang jenengan mau, ekspektasiku A kok metune malah Z, zong alias ge. Kita seperti korek api ini. Dan butuh pribadi lain yang harus mengobarkan nyalamu, semangatmu, gairahmu, antusiasmu. Bapak Ibu, apakah kalau dekat dengan pribadi ini, apakah terus menyala? Enggak. Ada satu bagian lagi yang harus orang Kristen lakukan apa? Berusaha. Kalau ini enggak ditekan gini, enggak bakal ada api. Walaupun ini dekat dengan Tuhan seadanya. Ini anggap aja korek merah ini Tuhan ya. Tapi jenengan hanya pasif meneng, guys. Hidup jenengan nggak akan menyala Bapak Ibu. Jenengan harus mencet ini loh, usaha. Dan saya tahu ini nggak mudah. Ketika orang kecewa, seperti pendukung Madrid tadi malam. Siapa pendukung Madrid? Ketika orang kecewa, makannya bisa mie double loh. Biasanya sepiring jadi 2 piring. Kecewa Mas? Gondok betul. Mas Gike mbok cokot ra, Mas Gike. Ketika orang kecewa semua orang bisa nekat Pak Bu. Ketika harapannya di luar apa yang menjadi ekspektasinya. Kenapa Gusti?
Banyak orang kecewa. Di Pati kemarin nggih, kecewa sampai membunuh nggih napa nggih? Ada di berita loh itu, saya tidak hoax ini. Pak Ane kecewa, anaknya di iku lagi kecewa karo anak. Kecewa Pak Bu, banyak murid kecewa. Kecewa sama Tuhan. Orang yang kecewa sama Tuhan, dia bisa nekat. Satu, meninggalkan persekutuan. Wes gak tahu PA, gak tahu berayatan, ngoten kan? Gak tahu ibu-ibu, gak tahu apa-apa lah. Males. Wes ora ana Gusti Allah, Gusti Allahan. Gusti Allah ngecewano hatiku. Apa? Ora ana penak-penake melu Gusti Allah, rekoso tuwa. Ayo areng gereja moh. Lapor ring gereja, kono ring gereja dhewe. Aku ora ring gereja ya urip kok. Lama-lama dia seperti korek ini tadi. Keliru ya. Ini sudah kering Bapak Ibu. Lama-lama dia akan seperti korek ini tadi. Melem. Dan sebenarnya dia butuh pribadi lain yang namanya Yesus untuk datang dan menemuinya secara pribadi. Orang yang kecewa sama Tuhan sudah nggak mikir panjang lagi. Bisa saja dia meninggalkan Tuhan. Bahkan mboten cekap niku Pak Bu. Orang yang kecewa sama Tuhan, yang dulu menyembah Tuhan, bisa bertindak sebaliknya. Mencaci maki Tuhan. Banyak yang seperti itu. Wis meninggalkan Tuhan, bar kuwi ngelek-ngelek Gusti Allah. Kuatah ngoten niku Pak Bu. Seperti para murid waktu itu. Mereka kecewa sama Tuhan, Pak Bu. Dan Tuhan ketika para murid padha kecewa niki. Gusti Allah kula njenengan pripun Gusti Yesus? Do dipadosi, nggih to? Do dipadosi. Kleopas diparani, digudak, najan meh tekan Emmaus gitu. Antene sing para murid sing nang pinggir danau diparani Pak Bu, dipadosi, "Hei aja mutung. Hei aja kuciwa karo aku. Aku bakarno iwak re. Aku tak." Tuhan minta makan, mau menunjukkan, "Iki aku ra gendruwo ya. Iki lho aku Yesus gurumu. Iki lho aku njaluk iwak tak pangan, iki lho tak pangan. Iki nyoto. Aku ora sundel bolong, ora pocongan, ora liya-liyane. Aku ora gondoruwo, aku Gusti Allahmu. Urip." Sebelum dia naik ke surga, murid-muridnya dipetui semua Bapak Ibu. Dikuatno, diyakinno bahwa dia adalah Yesus, Sang Mesias yang digantung di atas kayu salib itu, yang dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Allah mana seperti Allahku. Enggak enten. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mboten enten. Kalau jenengan renungkan puji-pujian pagi ini Pak Bu, jenengan saged brebes mili. Ora gara-gara bretan ra ono wong edok sing iso brebes mili. Ngentikan jenengan renungkan kasih Tuhan ini. Jenengan nyembah Tuhan ora usah dikongkon-kongkon MC, jenengan akan menyembah Tuhan karena merasakan bagaimana kasih Allah yang dahsyat itu. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Dikatakan apa? Perbuatanmu ajaib. Kok mboten ajaib nih lho Pak Bu? Wis do ninggalno Gusti dipadosi. Wis do mblasar digoleki. Wis do tumindak dosa dirangkul. Gusti Allah pundi sing kados mekaten nek mboten Gusti Yesus.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, luar biasanya Allah kita yang bangkit dari antara kematian. Dan pagi ini kita peringati sebagai hari kenaikannya ke surga. Besok kita akan doa puasa 9 hari. Karena kalong hari ini. Firman Tuhan katakan di ayat 53, mereka dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem, dan setiap hari mereka berkumpul. Napa ngerumpi? Curhat? Napa gosip? Mereka berkumpul apakah hanya sekedar makan-makan? Firman Tuhan katakan, mereka berkumpul dan memuji, memuliakan Tuhan. Pak, Bu, paling boten besok 10 hari kita akan lakukan itu di tempat ini. Walaupun tidak setiap waktu nggih Bapak Ibu, neng paling boten setiap malam lah nanti nggih kita kula jenengan ndedonga sareng-sareng menantikan Tuhan semakin berkarya bagi gerejanya di tempat ini. Amin nggih. Majelis temburi wau dong gremeng, luar biasa pekerjaan Tuhan bagi Bulung Cangkring. Leres nggih Bu Ketua Umum nggih. Abote ngoten nggih maksudnya nggih. Abote napa pripun Bu? Luar biasa niki kan tanda tanya saya. Betapa hebatnya pekerjaan Tuhan di Bulung Cangkring. Niku titik napa koma Bu? Koma nggih. Luar biasa berkat kan ngoten. Kalau kepengin sangat jenengan tangannya taruh di dada, tunduk kepala, katakan pada diri jenengan sendiri Pak Bu, aku adalah saksinya. Sekali lagi dengan penuh iman, jenengan imani Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, katakan aku adalah saksimu. Ini komitmen kita pagi ini. Nah saat ini pripun carane dadi saksine Gusti Allah. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ibu bapak, untuk menjadi saksi Tuhan itu sebenarnya sebuah kemustahilan kalau saya mau bilang. Ora mungkin kula jenengan wong rawa niki iso dadi saksine Gusti. Mustahil, Pak Bu. Kados niku wau, para murid niku wau. Mereka mustahil menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini kalau bukan Tuhan yang apa dikatakan firman Tuhan. Halo, 45 Bu, Mbak. Kalau bukan Tuhan sendiri yang membuka pikiran mereka, ora bakal wong iso dadi seksine Gusti. Mboten bakal, Pak Bu. Mau gereja di tengah kota sekalipun, yang omsetnya setiap bulan miliaran seadanya, kalau bukan Tuhan yang membuka hati mereka, mereka nggak akan bisa jadi saksi. Tapi sebaliknya, walaupun gereja kita kecil, di desa, di rawa ini, kalau Tuhan mau buka pikiran kita semua, dan kita mengenal siapakah Yesus itu, maka kita bisa menjadi saksinya. Amin. Kitab suci niki lho Pak Bu, kitab suci. Niku awet Kejadian sampai Maleaki niku ceritakno tentang nubuat tentang Yesus Kristus. Mulai dari Matius sampai Wahyu adalah penggenapan tentang nubuat itu. Simple ngoten lah kula cerita. Para murid ngertine Mesias niku nggih niku wau. Secara politik wonten wong sing wampuh, bodhe dhuwur, brengose kuandel kaya Banjulami. Nggo tombak gewedhi, pedange gewedhi, ngamuk ngoten terus membebaskan mereka dari penjajah Roma. Ngertine ngoten. Pikirane niku ngoten, Pak Bu, pikirane para murid niku. Ngantek dinten niku wau tesih ngoten. Makanya Tuhan membuka pikiran. Sret. Pola pikirmu iku kliru ya, ngger. Sing bener Mesias iku wis wis digenapi jenenge Yesus saka Nazaret.
Kalau orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan itu, mereka nggak akan pernah bisa bersaksi, Bapak. Dan kita bersyukur pagi ini, mudah-mudahan kita semua dibukakan pikiran dan hati kita, sehingga jenengan mengenal tenanan wanuh, mboten jarinya kanca-kancanya nggih. Jenengan wanuh mengenal Yesus itu siapa. Hanya Yesus yang bisa membuka hati pikiran jenengan dan membuat jenengan kenal kepada Yesus, Pak Bu. Nek mboten jenengan rawatan gesangin jenengan, orang mungkin jenengan duduk di tempat ini menjadi orang percaya. Wow. Jenengan paham berkat Tuhan ini? Betapa spesialnya saya dan saudara. Coba jenengan renungkan. Nek ora Gusti Allah dhewe sing rawuh mbikak manah pikiran kula jenengan, ora bakal kula jenengan tepang Gusti, apa meneh kok dadi seksine Gusti. Jenengan dipiji, dipilih dari sekian juta manusia. Kita salah satunya dipilih Tuhan. Wow. Bapak Ibu, perbuatanmu ajaib. Sopo kula jenengan? Wong pinter, nggih mungkin pinter. Wong sugih, nggih mungkin jenengan sugih. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati jenengan, dan itu adalah anugerah Allah. Tuhan milih jenengan. Wow. Berkat yang demikian hebatnya ini. Meh dianggap biasa. Makanya kalau derek Gusti ijih ukurannya mujizat, saya mau sampaikan pagi ini. Kalau masih ada orang Kristen sing derek Gusti ukurannya kok mujizat, meskipun jenengan sudah sepuh, mohon maaf, saya katakan jenengan bayi rohani. Berkat yang paling besar sudah diberikan, isih ngenteni mujizat. Saya katakan, meskipun jenengan sepuh, jenengan masih anak-anak secara rohani. Mau ada mujizat atau tidak, mau sakitnya sembuh atau tidak, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kita kenal Dia bahwa Yesus, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Wow, sopo aku. Makanya minggu yang lalu kita percaya bahwa Yesus menyebut kita sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Hamba itu kan bawahan. Sam, tuku es, makan. Ini kena bawahan gitu. Tapi ini sahabat, Mas Sam ngerti karepku apa. Dan kita sebagai sahabat Allah ngerti apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kok setengah loro terus gitu. Makanya digentos gitu nyuntulung gitu. Ibu bapak, mau sakit jenengan sembuh atau enggak? Mau di rumah ini masih ada beras atau enggak? Di dompet jenengan ada duit atau enggak? Maukah kita menyembah Tuhan pagi ini? Kalau jenengan kenal Tuhan, iman kita enggak sekecil itu. Pak anjan kira ngrasakno re Pak, jajal dadi aku. Kula ngrasakno Pak Bu. Dompet kotong nggih. Pergumulan nggih sami. Kula nggih duwe pergumulan. Mung levele beda-beda pergumulan. Ning intine padha abot, derek Gusti ku abot. Menawi kula mboten gandul Gusti, ambruk Pak Bu. Pagi ini saya sampaikan, kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kenali Dia baik-baik. Berulang-ulang firman Tuhan dikatakan seperti ini. Saya mau sampaikan, Yesus adalah yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Dia yang harus menderita, Dia yang harus mati, dan Dia yang bangkit pada hari yang ketiga. Ini loh, kenali baik-baik Tuhan ini kula jenengan. Dia hidup. Harapannya
Para murid tidak sia-sia. Ternyata Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja-puja, Allah yang mereka agung-agungkan, guru yang mereka ikuti selama ini tidak mati tetapi hidup. Amin. Dan pengharapan orang di dalam Yesus enggak akan pernah mengecewakan. Taruhlah pengharapan itu di dalam Tuhan Yesus. Jangan di dalam duit jenengan, jangan di dalam pekerjaan jenengan, jangan di dalam kekuatan jenengan. Kecewa nanti. Taruhlah di dalam Tuhan Yesus. Contohnya ngeten, sederhana. Pak Romat, saya titipkan ini ke jenengan, Pak. Anggap aja itu emas batangan nggih, Pak Bu nggih. Kurang gede tak tambahi malih, Pak. Mas glondongan kula, Pak, kula titipno jenengan. Ini harapan saya titipkan ke Pak Romat seandainya. Artinya apa? Saya percaya sama Tuhan. Sama Pak Romat, Pak Bu. Kula percaya bahwa Pak Romat bisa dipercaya. Nah, saya mau sampaikan, taruhlah harapan jenengan seperti saya menaruh Aqua Cleo ini ke Pak Romat. Artinya apa? Percayalah kepada Tuhan. Meskipun saat ini harapan jenengan mungkin belum seperti yang jenengan mau, tapi percayalah kepada Tuhan, Pak Bu. Ketika jenengan percaya sama Tuhan, meskipun nanti terjadi tidak seperti pikiran jenengan, itu yang terbaik buat kita. Amin. Apakah kita sampai memahami ini? Apa bingung? Taruh harapan jenengan kepada Tuhan. Artinya berikanlah kepercayaan kepada Tuhan. Ketika jenengan percaya karo Gusti Allah, najan dina iki durung waras lah, najan dina iki durung pulih lah, najan dina iki ana masalah lah, enggak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan, enggak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan sayang saya, Tuhan terima saya, Tuhan nyawanya saja diberikan kepada saya, pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada saya. Amin. Taruh harapan jenengan kepada Tuhan, jenengan boten bakal kuciwa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, mari kenali baik-baik Yesus itu siapa. Hanya Tuhan yang bisa membuat jenengan mengenal Dia. Minta dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarkan aku mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua mari kita perhatikan di ayat yang ke-48 Bapak Ibu. Saya akan baca. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, ini adalah Tuhan bicara ke para murid waktu itu. Para sahabat, kowe iku sing weruh kedadian niku. Ngoten lho. Nek kula terjemahkan kasar nggih, terjemahkan bebas. Kowe iku sing ana ning kono wektu kuwi. Kowe sing ngerti nubuat ning PL iku wis digenapi ning aku. Ngoten lho, Gusti niku ngendikane ngoten. Nek secara terjemahan bebas ngoten. Kowe iku sing dadi seksine to. Aku mati, aku disalib. Ning babarane aku ya bangkit. Kowe weruh dhewe to. Ora jarene kan. Kowe weruh dhewe, kowe seksine. Kamu yang ngalami sendiri. Kamu yang rasakan sendiri kejadiannya seperti apa. Mencekamnya waktu itu. Kamu yang melihat bagaimana aku dianiaya. Kamu saksinya semua toh. Tuhan tuh bilang seperti itu Bapak Ibu. Tadi malam Mbah Maun cerita. Ada Mbah Maun ini? Atau masih tidur? Tidak ada Mbah Maun ini. Karipan bar bersaksi. Oh, Mbah, saged cerita bar cokot ula kobra pripun, Mbah? Pripun rasane Mbah Bakung? Dicokot ula kobra rasane pripun, Mbah? Sakit. Ngantek muntah-muntah barang katane. Gloser-gloser, Pak Bu. Pak Agung saged critakno dicokot ula ijo buntute abang. Saged critakno? Mboten dicokot. Beda. Wah, nek Mbah Maun sing cerita, lho, aku dicokot ula ijo buntute abang iku tahu. Lara pundi, Mbah? Dicokot kobra karo ula ijo sing buntute abang. Kobra nomor 1. Sing nomor loro ula ijo buntute
nek sing cerita Mbah Maun ketok muantep ora pelo mergo sing jajal Pak Romat kon nyasikno cokot olah kobra. Nggih, dicokot olah kobra niku. Wong ora tau dicokot tok bersaksi, dicokot ula. Pelo Tapi Mbah Maun juga bikin bersaksi cokot ula kobra. Wah, rasane Mas, panas kabeh awakku Mas. Kudu mutas kudu dak kuat-kuat aku Mas. Ampun nyokot Mbah Maun, itu penuh bisa tubuhnya. Saya mau sampaikan dari cerita ini, saya mau sampaikan. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, rasakanlah sendiri, alamilah sendiri Tuhan Yesus itu siapa. Jangan hanya mengenal Dia. Nek mau mengenal setan kenal badan. Nek mau terima mengenal setan itu kenal Pak Bu. Tapi Tuhan mau bagi ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, alamilah Tuhan itu sendiri, Pak Bu. Nek Mbah Didik kon cerita kena Covid rasane piye? Saged lancar Mbah Didik. Mbah Totok barang. Sing urung tahu kena Covid, Mbah Julami cerita Mbah rasane kena Covid pripun? Orang rasakno, ora secerita, wong no alas ora ana Covid. Anane kangkung dan kutuk, betik dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan, nek jenengan semua belum mengalami Tuhan, Pak Bu. Mong jarene paan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Jenengan bersaksi pelo-pelo. Saya melihat pekerjaan Tuhan di sini luar biasa, nggih. Ada yang luput dari maut, gitu. Itu semua karena Tuhan. Mbak Didik, Mbak Totok niku nek ngilingi zaman sewau niku. Nyon sewu, banyak yang tidak luput loh Pak Bu, gitu. Ning dua orang tua kita ini luput itu ana sing divonis umure mek 6 tahun ternyata masih hidup sampai hari ini. Itu anugerah. Itu karya-karya Tuhan. Ana sing ora ndek duit, anak empun meh lulus niki dina kuliah. Coba jenengan apa ya? Coba jenengan renungkan itu, Pak. Coba renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Wonten sing kecelakaan ngantek aku dhewe pangkling. Nek iku anakku. Ternyata dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dombulung cangkring kok diapet wae ker loro niku rak kondiang. Berkahe Gusti. Coba najan badai kathah di antara kita apa, Bu? Najan ombak kehidupan itu begitu menggigirisi. Tapi mari kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Coba lagu ini dinyanyekno nek bengi deh Bapak Ibu. Ben jenengan terus eling berkah-berkah Gusti. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hitung. Kenali Tuhan dengan perkara-perkara ajaib yang sudah Dia nyatakan. Niku sing napa nggih Pak Bu? Itu masih biasa menurut saya. Yang luar biasa adalah ketika kula jenengan wong rusak, wong amoh, wong menjijikan, wong dosa. Lah kok dikukup Gusti? Wow. Tuhan mau menerima kita dan mengampuni kita. Coba jenengan renungkan dosane jenengan kaya apa selama ini. Mari kita renungkan pagi ini, Pak.
Dan Tuhan memberikan penerimaan. Aku menerimamu. Tapi nggak ada yang salah dari pengamatan Tuhan. Semua yang salah dia tahu. Tapi meskipun demikian Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan memberikan pengampunan yang sempurna. Dek, kapan Pak Tuhan mengampuni kita? Saya kasih tahu jenengan semua Pak, Bu, Mbah, Om, Dek, Mas, Mbak. Secepat jenengan berkedip. Secepat itulah Tuhan mengampuni jenengan. Ada amin? Secepat jenengan tarik nafas, secepat itulah Tuhan menerima kula lan jenengan. Jadi jangan pernah berpikir Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Itu dari si jahat itu ngomong ngono kuwi. God is love. Tuhan adalah kasih. Niki napa Pak Bu? Korek. Kula dekek mriki jenenge napa Pak Bu? Kula dekek mriki jenenge napa Pak Bu? Korek. Nek kula pepetno bolpen namine napa Pak Bu? Nek kula tancepi bolpen namine napa Pak Bu? Tuhan nggak pernah berubah. Seperti apapun hidup jenengan, Dia adalah kasih. Dan ketika minta ampun sama Tuhan, Tuhan membuka tangannya. Kemari anakku, aku mengasihi. Seringkali orang menganggap Tuhan itu koyok, kata Om Pai, koyok anu Pak, Gusti Allah itu koyok ngukuman nih, salah terus disikat kita. Ya nggak salah, ada waktunya Tuhan memang mendisiplin anak-anaknya. Tapi saya sampaikan pagi ini, Tuhan adalah kasih. Seperti apapun dosa kita, Allah adalah kasih dan menerima jenengan apa adanya. Kalau enggak, saya nggak berani khotbah di sini, Pak Bu. Saya tahu kenapa nggak berani khotbah di ibu-ibu. Merasa nggak layak. Mbah, setan niku mbah. Tengking. Tuhan terima jenengan apa adanya. Tuhan nggak melihat dosa masa lalu. No. Tuhan lihat hati jenengan pagi ini. Siapa yang merasa nggak layak? Jengkeng di sini kita doakan bareng-bareng. Kita semua layak, Pak Bu. Kita semua layak. Kemarin saya diberkati Pak Rosan dengan khotbahnya. Uripe jenengan kula kaya tutup botol niki lho. Nek didol payu pira niki? Tutup botol nek didol payu pinten? Oh, gak ono ajine. Tapi tanpa tutup botol ini, kasih karunia Tuhan najan uripe dhewe kaya ngene iki lho Bu, Pak. Sepele. Tapi kalau ini enggak ada, kasih karunia akan sia-sia. Jangan merasa terus dihakimi sama iblis, Pak Bu. Bebaskan jenengan pagi ini. Aku layak di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh dalam hatimu. Wes dudingo hati jenengan. Pagi ini aku layak di hadapan Tuhan. Katakan itu. Seringkali dosa masa lalu menghantui kita sampai hari ini. Gak layak, gak pantas. Siapa bilang? Itu dari setan, saya katakan. Pagi ini saya mau katakan, alamilah Tuhan. Tuhan terima kita seperti apapun dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan terima kita. Makanya nek ana wong Kristen kok ora melayani Tuhan, saya bilang itu wong Kristen cap keba. Karena begitu besar dan sempurnanya kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ayat 49, jangan renungkan itu Bapak Ibu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Yang pertama tadi, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Yang terakhir, kalau jenengan bisa menjadi saksinya Tuhan kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mau taat akan firman Tuhan.
Firman Tuhan katakan ayat 9, kamu adalah saksiku dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang mau dikirim Tuhan? Apa yang mau dikirim Tuhan ketika Tuhan naik ke surga? Roh Kudus. Ini janjinya Tuhan. Ini ngonten catatannya di bawahnya. Tapi kamu harus berarti napa, wajib napa sunah? Tapi kamu harus tinggal di mana? Di kota ini. Artinya apa? Bukan kota Kudus, enggak. Waktu itu konteksnya adalah Yerusalem. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Nek kowe ora tinggal di Yerusalem, kamu ora bakal kapenuhan Roh Suci. Wow. Dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan penerimaan janji. Nanti 10 hari ke depan kita akan peringati sebagai Pentakosta. Hari tercurahnya Roh. Bapak Ibu, mau apapun pangkat jenengan, pendeta, majelis dengan segala kekayaan yang luar biasa sekalipun, jemaat dengan segala kepintaran, kepandaian apapun, kalau kita enggak taat di hadapan Tuhan, nyuwun sewu, mustahil kita bisa jadi saksinya. Tuh, anak muda yang keren-keren ini, sekeren apapun kalian, kalau kalian nggak taat sama Tuhan, nggak bisa kalian jadi saksinya Tuhan. Mau jabatan jenengan apa di dunia dan di akhirat seandainya, kalau kita nggak memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, kita nggak akan bisa jadi saksinya Tuhan, Pak Bu. Tapi malah sebaliknya, kita akan mempermalukan Tuhan. Ada amin? Mau jadi saksinya Tuhan? Katakan kepada belakangnya jenengan, taat sama firman Tuhan. Ayo katakan kepada belakangnya jenengan, ampun ngoten. Ora taat, ora bakal jadi saksi, Pak Bu. Nggih, wonten 3 perkawis sing saged kula aturaken dinten menika. Aku adalah saksinya. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, dan kalau kita mau taat kepada firman-Nya. Bapak Ibu, jadilah saksi di rumahmu sendiri. Amin. Dengan menjadi pelaku tak cukup hanya ku bernyanyi. Mari kita akan pujikan pujian ini sebagai closing dari renungan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini, seringkali kita hanya peduli pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak peduli kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna itu. Kita nggak mau tahu rindunya Tuhan. Tak cukup hanya memuji, mengangkat suara. But